Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Herik Pati di dalam YouTube channel saya. Saya sudah mengajar dalam dua level rohani. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kerelaan dibentuk. Dan level yang selanjutnya, yang lebih dahsyat daripada level-level tadi adalah level ketaatan. Ini adalah level yang sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar bagi semua orang. Nah, ketika kita masuk di dalam level pemulihan tadi, maka atmosfer rohani yang terjadi adalah bagaimana kita mengalami karunia-karunia. Orang sebagai pendoa ada yang mengatakan, oh saya bisa melihat ini, saya melihat ini. Saya berbicara bahwa Tuhan berbicara kepada saya begini dan lain sebagainya. Dan bagaimana saya dipulihkan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam level itu. Nah, di dalam level yang ketiga adalah level ketaatan. Wah, ini dahsyat. Ketika kau terus ada di dalam kerendahan hati, ketika kau terus di dalam otoritas, ketika kau taat terus, maka Tuhan akan memimpinmu untuk sesuatu level yang baru, yang namanya adalah level ketaatan, di mana Tuhan mempercayakan kepadamu adalah sesuatu pelayanan, satu urapan ke dalam kehidupanmu. Karena kau bukan lagi hidup untuk dirimu sendiri, kau bukan lagi hidup untuk tadi menyenangkan dirimu, Tuhan sudah membuktikan daripada dirimu bahwa kau layak untuk mendapatkan ataupun menjadi alatnya, maka Tuhan akan mengurapi engkau, akan membawa kau dalam level ini, akan membawa kau menjadi orang-orang yang melayani Dia di dalam pekerjaan-pekerjaan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kau seorang pengusaha, maka Tuhan sudah mempercayakan kepadamu sesuatu pelayanan. Pelayanan untuk apa? Untuk melakukan suatu pelayanan. Mungkin itu adalah bagian daripada apa yang ada dalam gereja. Mungkin itu adalah pelayanan di luar atau dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sedang mempercayakanmu sebuah pelayanan. Saya mau katakan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan bagi-bagi duit Bapak Ibu. Kalau bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako itu, ya itu levelnya bisa di mana aja. Maaf kalau saya katakan bahwa hal-hal ini. Bahwa kau bukan lagi dilihat, kalau kau seorang pengusaha, kau bukan lagi dilihat dari uangmu, tapi kau dilihat orang dari pelayananmu. Bisa saja kau menjadi seorang yang tadi mempunyai uang, tapi bukan karena uangmu, tapi karena Tuhan sedang beracara kepadamu. Kalau kau ibu rumah tangga, maka ataupun pendoa, kau bukan hanya dilihat daripada hanya doa-doamu, tapi kau sudah dipakai Tuhan dengan hikmat-hikmat untuk menunjukkan atau melakukan pelayanan-pelayanan yang besar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Biar saja Bapak Ibu, setelah kita masuk di dalam level pemulihan tadi, maka Dia sedang tiba-tiba mengutus kita. Mengutus kita untuk melakukan apa? Buka sebuah persetujuan, buka sebuah dan lain sebagainya. Saya dulu Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai hal itu, maka Tuhan suruh saya membuka sebuah persekutuan. Persekutuan yang kecil. Dan saya taat. Setiap hari Sabtu, maka kami mengadakan yang namanya persekutuan. Kita mengadakan persekutuan dengan gitar, dengan keyboard, dengan orang-orang mulai datang. Saya mendoakan orang dan terjadilah hal-hal yang luar biasa. Dia membuat saya tercengang-cengang. Apa yang saya doakan terjadi mujizat-mujizat Bapak Ibu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kanker sembuh, bahkan orang yang sudah hampir mati bisa, yang sudah sekarat terjadi saat itu juga sembuh. Saya melihat banyak orang-orang datang dikirim Tuhan, orang-orang dari agama-agama lain, yang mereka datang pakai bius untuk tadi didoakan. Orang-orang sakit, saya datang dan mendoakan orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan terjadi mujizat-mujizat. Banyak sekali terjadi mujizat Bapak Ibu. Semua adalah karena ketaatan. Bagaimana itu bisa? Karena taat. Hanya taat.
Kau masuk dalam suatu rencana Tuhan adalah karena taat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang dia katakan adalah hal yang mustahil. Apa yang dia katakan adalah hal-hal yang aneh. Apa yang dikatakan adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Saya benar-benar banyak mendengar cerita mengenai pendoa-pendoa yang sudah masuk dalam level ini. Mereka tiba-tiba disuruh Tuhan, oke, kamu pergi ke sana. Nah, kami nggak punya uang Bapak, kami nggak punya uang untuk transport. Tapi mereka taat. Dan tiba-tiba terjadi mujizat-mujizat. Mereka terjadi orang-orang datang, ataupun ada orang atau ada malaikat yang tadi yang membawa mereka untuk sampai kepada tujuan mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjadi hal itu kita menjadi orang yang mengerti rencana Tuhan. Melalui ketaatan apa yang dia suruhkan, apa yang kita lakukan, maka itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita masuk dalam hal itu. Kita melihat Bapak Ibu dalam Alkitab, dalam kisah para rasul, bagaimana para rasul diutus Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan mau mereka pergi. Dan mereka melihat kadang-kadang apa yang Tuhan suruh adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi mereka taat, mereka pergi, sehingga akhirnya Injil tersebar sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, dalam level ketaatan itu tidak ada lagi yang namanya keuntungan pribadi. Tidak ada lagi yang namanya adalah kepentingan pribadi. Semua hanyalah bagi kemuliaan Tuhan. Semua adalah dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam apa yang Tuhan mau. Di dalam gereja, Bapak Ibu, Tuhan membawa kita dalam ketaatan. Saya melihat yang pertama adalah membangun tadi persekutuan. Persekutuan dulu yang kami lakukan adalah kita membawa ataupun berdoa untuk orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit, saya melihat begitu banyak orang-orang sakit. Setelah itu Tuhan berbicara, oke, mulai bangun gereja. Ketika di dalam gereja juga saya melihat ketika kami membangun gereja, Tuhan katakan bangun gereja lebih dahulu. Pada waktu kami tidak punya uang yang sangat terbatas, tapi ketika kami mulai melakukan, kita melihat rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi, sehingga gereja The Throne terjadi karena ketaatan. Tuhan juga menyuruh saya untuk membuat suatu praise and worship yang Dia mau. Ketika kita memulai, kami nggak punya banyak orang, tapi ketika kita mulai, akhirnya melalui ketaatan terjadi hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, Alkitab berbicara di dalam Filipi pasal 2 mengenai Tuhan Yesus. Satu pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita mau sampaikan adalah hanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa hanya bersaksi mengenai apa yang terjadi dalam diri saya, karena itu tidak cukup untuk membuktikan mengenai level ketaatan itu. Karena level ketaatan itu sangat besar dan sangat luas. Dan hanya ada satu yang sanggup pribadi yang bisa bersaksi mengenai apa yang terjadi dalam dunia ini adalah Tuhan kita Yesus. Filipi pasal 2 berbicara bahwa Dia yang sebagai daripada Tuhan mempunyai daripada esensi kesetaraan sebagai kepada Bapa, tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah ataupun Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia merendahkan diri tadi dalam level pemulihan tadi, rendahkan diri, dan akhirnya taat, bahkan taat sampai mati. Nah, ini Bapak Ibu, Alkitab berbicara bahwa Tuhan kita adalah taat, bahkan taat sampai mati. Dan setelah itu Alkitab berbicara, itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan daripada Yesus Tuhan kita. Karena ketaatannya bukan hanya taat, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tapi ketaatannya adalah sampai taat, sampai mati. Ketaatan ini adalah suatu range daripada level rohani yang sangat besar.
Bahkan taatnya adalah taat, bahkan taat sampai mati. Ini adalah sesuatu cita-cita daripada ketika kau menjadi hamba Tuhan. Kau bukan hanya taat, hanya sekarang, tapi kau harus bisa mengatakan, saya taat, bahkan taat sampai nantinya, sampai Tuhan memanggilmu. Karena disitulah Tuhan akan berkata bahwa inilah dia, inilah hambaku yang taat. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan daripada Tuhan Yesus, karena dia taat sampai mati. Apa yang terjadi bagi Tuhan kita? Ketika dia datang ke dalam dunia, dia mempunyai tantangan bahwa dia harus menebus. Rencana Tuhan adalah supaya dia menebus daripada dosa manusia melalui apa? Melalui pengorbanan dirinya. Kalau kita berbicara, dia tahu dia datang adalah untuk mati. Dia datang bukan untuk hidup dengan foya-foya. Dia raja, dia untuk menikmati dunia, bukan. Dia sebagai hamba Tuhan yang diurapi, dia adalah anak Tuhan yang diurapi, yang dahsyat. Dia datang bukan untuk mengalami suatu kebahagiaan di bumi, tapi justru dia datang ke dalam dunia hanya untuk taat sampai mati. Bapak Ibu, bahkan di dalam doanya di dalam Taman Getsemani, Tuhan mengatakan, janganlah kehendakmu Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, Bapak Ibu, setelah itu yang terjadi, apa yang terjadi? Maka Alkitab mengatakan, itulah sebabnya bahwa Bapa sangat meninggikan dia. Dalam level ketaatan ini, ada yang namanya peperangan rohani. Setan tidak suka dengan ketaatan kita. Setan tidak suka dengan banyaknya hamba Tuhan yang diurapi akan melayani Tuhan dalam dunia ini. Maka dia mulai menyerang daripada hamba-hamba Tuhan. Dia mulai menyerang daripada pelayanan kita. Dia mulai menyerang daripada siapapun yang sudah mau taat. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang terhadap setan, iblis, dan segala sesuatu? Alkitab berbicara hanya ada satu contoh. Satu-satunya contoh yang bisa kita menang dalam level ini adalah taat kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menang. Dia taat sampai mati. Alkitab katakan, dia sudah menghancurkan kuasa setan. Bapak Ibu, kita dapat mengalahkan setan melalui ketaatan. Kita menghancurkan kuasa kegelapan daripada rencana-rencana daripada kejahatan dalam dunia. Melalui apa? Melalui ketaatan kepada Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Maurice Serulu, salah satu Bapak rohani kami juga. Saya belajar banyak. Saya pergi ke Amerika berkali-kali mengikuti daripada apa yang dia ajarkan. Salah satu pengajarannya adalah taatlah kepada rencana Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menghancurkan kuasa setan. Ketika kuasa setan dihancurkan, maka kebebasan terjadi. Ketika kuasa setan dihancurkan, maka mujizat terjadi. Melalui apa? Melalui ketaatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah sesuatu level rohani yang sangat tinggi. Ini adalah level rohani yang sangat besar. Ketaatan kita masih diuji terus oleh Tuhan. Tapi biarlah kita mengingat dan melihat terus akan rencana Tuhan. Kita mau taat. Bahkan sampai mati. Karena waktunya ketika itu terjadi, disitulah kemenangan yang paling besar. Karena kita sudah menghancurkan kuasa dunia. Bapak Ibu, saya simpulkan mengenai ketaatan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Beberapa orang mengatakan bahwa saya nggak perlu taat kepada gembala karena saya harus taat kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan, kalau kau mau taat kepada rencana Tuhan yang sangat besar, seperti Tuhan kita, dia sudah mulai taat dengan hal-hal yang kecil. Itu sebabnya
Alkitab berbicara, dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak mungkin seorang yang baru bertobat, seorang yang baru dipulihkan, dia mengatakan, saya akan taat sampai kepada Tuhan. Karena apa? Rencana Tuhan, tantangan akan menjadi besar. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, taatlah kepada hal-hal yang kecil dahulu. Kalau kau ada di dalam penggembalaan, taat kepada gembala itu, maka dia akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ketika saya dulu, Bapak Ibu, bertahun-tahun memulai melayani, saya taat dengan hal-hal yang kecil. Saya mengadakan persekutuan 50 orang, 30 orang. Saya doakan orang kemana-mana. Bertahun-tahun itu saya lakukan, Bapak Ibu. Sampai saya katakan, Tuhan, apa yang kau mau? Akhirnya Tuhan katakan, ini yang saya lakukan. Saya mulai dengan perkara-perkara kecil. Dan Tuhan mulai membukakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya, perkara Tuhan yang akan datang jauh lebih besar daripada yang sekarang. Oleh karena itu, saya mau belajar untuk taat dengan apa yang sudah Dia berikan. Karena Alkitab katakan, melalui ketaatan kita menghancurkan kuasa kegelapan. Yang pertama adalah tadi saya katakan, taatlah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan membuat kau menjadi orang-orang yang diberi tanggung jawab dengan perkara yang besar. Yang kedua adalah ketaatan berbicara mengenai apa? Ketaatan berbicara mengenai suatu peperangan rohani. Ketika setan jatuh adalah karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tapi ketika Yesus taat, maka dia menang. Yang kedua adalah ketaatan yang terus-menerus itu akan membawa kemenangan yang terus-menerus. Amin Bapak Ibu. Jadi ketaatan yang terus-menerus akan membawa kepada kemenangan yang terus-menerus. Seorang petinju, saya katakan dia harus memulai daripada levelnya. Misalnya adalah pertandingan di dalam kelurahan, wali kota cup, setelah itu mungkin provinsi cup, nasional cup, baru internasional cup. Oleh karena itu, ketaatan berbicara mengenai perjalanan. Perjalanan yang panjang. Perjalanan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Tapi saya mau sampaikan, seperti firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, teruslah fokus. Karena kita sebagai seorang pelari, kita bukan berlari tanpa tujuan, tapi kita sedang berlari untuk memperoleh mahkota, yaitu adalah satu mahkota penghargaan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketaatan berbicara mengenai hal ini. Saya tidak mengatakan ketaatan itu satu, tapi ketaatan itu akan terus-menerus. Tapi ketika kau terus berjalan, maka ada satu hadiah, ada satu mahkota yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, teruslah taat, raihlah kemenangan demi kemenangan, maka kemenangan yang besar, lebih besar lagi, akan diberikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus berkati.